Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Karim. Di sini saya akan mengerjakan UTS Komputer Bisnis, yaitu tentang rangkuman makalah yang saya buat. Materi yang saya buat yaitu pengendalian infeksi dasar. Yang pertama, konsep dasar infeksi. Pengertian infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Infeksi adalah beberapa penyakit yang oleh karena pertumbuhan habitat patogenik dalam tubuh. Penyebab infeksi tipe mikroorganisme. Penyebab infeksi itu terbagi menjadi 4, yaitu ada bakteri, virus, parasit, dan jamur. Lalu ada penyebaran bakteri dalam garis besar. Yang pertama yaitu transmisi langsung, yaitu penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari penjamu. Sebagai contoh adalah adanya sentuhan, gigitan, ciuman, atau adanya droplet nuklei saat bersin, batuk, bicara, atau saat transfusi darah dengan darah yang terkontaminasi mikroba patogen. Yang kedua yaitu transmisi tidak langsung, penularan mikroba patogen yang mengeluarkan media perantara baik berupa barang dan bahan, air, udara, makanan atau minuman, maupun vektor. Lalu proses infeksi dan tahapan proses infeksi. Infeksi terjadi secara progresif dan beratnya infeksi pada klien tergantung dari tingkat infeksi, patogenitas mikroorganisme, dan ketentuan penjamu. Dengan proses perawatan yang tepat, maka akan meminimalisir penyebaran dan minimalkan penyakit. Perkembangan infeksi mempengaruhi tingkat asuhan keperawatan yang diberikan. Berbagai komponen dari sistem imun memberikan jaringan kompleks mekanisme yang sangat baik, yang jika utuh berfungsi mempertahankan tubuh terhadap mikroorganisme asing dan sel-sel ganas. Secara umum, tahapan proses infeksi. 1. Periode atau masa inkubasi. Interval antara masuknya patogen ke dalam tubuh dan munculnya gejala pertama, contohnya yaitu flu, 1-3 hari, campak, 2-3 minggu, mumps atau gondongan, yaitu 18 hari. Yang kedua yaitu tahap prodromal. Interval dari awitan, tanda dari gejala non-spesifik, Malaysia, demam ringan, keletihan, sampai gejala yang spesifik. Setelah mikroorganisme tubuh dan berkembang biak dan klien menyebabkan penyakit ke orang lain. Secara umum, tahapan proses infeksi. Yang ketiga yaitu tahap sakit. Klien memanifestasikan tanda dan gejala yang spesifik terhadap jenis infeksi. Contoh, demam dimanifestasikan dengan sakit tenggorokan. Mumps dimanifestasikan dengan sakit telinga. Demam tinggi yaitu ada pembekakan kelenjar patotit dan saliva. Yang 4 yaitu pemulihan. Interval saat munculnya gejala akut infeksi. Lalu, faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Yang pertama yaitu sumber penyakit. Sumber penyakit dapat mempengaruhi apakah infeksi berjalan dengan cepat atau lambat. Yang kedua yaitu kuman. Dapat menentukan jumlah mikroorganisme, kemampuan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, dan virulensinya. Yang ketiga, cara membebaskan sumber dari kuman dapat menentukan apakah proses infeksi cepat teratasi atau diperlambat, seperti tingkat keasaman atau pH, suhu, penyinaran, cahaya, dan lain-lain. Lalu, faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi. Dari cara penularannya, seperti kontak langsung melalui tekanan atau udara, dapat menyebabkan kuman ke dalam tubuh. Yang kelima, cara masuknya kuman. Proses penyebaran kuman berbeda tergantung dari sifatnya. Kuman dapat masuk melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, kulit, dan lain-lain.
Yang keenam yaitu daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang baik dapat memperlambat proses infeksi atau mempercepat proses penyembuhan. Namun sebaliknya, daya tahan tubuh yang buruk dapat memperburuk infeksi. Lalu, upaya pengendalian infeksi. Pengendalian infeksi dapat melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi kejadian infeksi yang diakibatkan oleh mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Upaya tersebut ditunjukkan bagi pasien, klien, dan tenaga kesehatan. Dengan kata lain, upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, tanpa memperhatikan ukuran fasilitas maupun lokasi pelayanan. Bila pengendalian infeksi tidak terlaksana dengan baik, kemungkinan makin besar kemungkinan infeksi dan risiko penyebaran melalui fasilitas kesehatan juga meningkat. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi, antara lain: 1. Petugas bekerja hanya di waktu sehat. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur tiap 6 bulan. Tidak bekerja bila menderita penyakit infeksi atau menular. Bekerja sesuai dengan prinsip aseptik dan antiseptik. Bekerja sesuai dengan prosedur yang benar. Mencuci tangan dengan teknik yang benar. Memperhatikan higien perorangan yang baik. Bekerja sesuai peraturan tata tertib yang berlaku. Yang kedua, alat-alat selalu disimpan dalam keadaan kering, bersih, steril, dan disimpan dalam tempat khusus. Tidak memakai alat yang rusak, dan memakai alat yang diragukan, sterilitasnya, linen harus dan licin, satu set alat untuk satu tindakan. Tidak memakai alat yang kadaluarsa. Alat yang di ruangan perawat seharusnya dibuat dari bahan yang mudah dibersihkan. Yang ketiga, pasien melakukan isolasi pada penyakit yang menderita penyakit menular. Perawat, personal higien pasien memberikan perhatian khusus pada pasien dengan penyakit yang diyakini bisa menularkan penyakit. Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi, antara lain: lingkungan penerangan atau sinar matahari harus cukup, sirkulasi udara harus cukup, menjaga kebersihan, menghindarkan serangga, mencegah air menggenang, tempat sampah selalu dalam keadaan tertutup, permukaan lantai rata dan tidak terlubang, dinding ruang perawatan licin, mudah dibersihkan dan tidak bersudut, ruang dibersihkan secara rutin. Lalu yang kelima, rajin cuci tangan dengan antiseptik dan air mengalir, membatasi langsung kontak dengan orang sakit, menutup mulut saat batuk, dan bersin, menjaga kebersihan makan dan minum. Tidak berbagai alat pribadi ke orang lain seperti sikat gigi, handuk, tempat makan, dan minum. Melakukan vaksinasi seperti TBC, difteri, dan COVID-19, influenza, serta herpes zoster. Upaya pengendalian infeksi bersifat multidisiplin. Ada berbagai hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian infeksi, yaitu disiplin. Perilaku petugas kesehatan harus didasari disiplin yang tinggi untuk mematuhi prosedur aseptik, teknik invasif, upaya profilaksi, dan sebagainya. Defense, mekanisme melindungi pasien dengan mekanisme pertahanan diri supaya tidak terpapar sumber infeksi. Drug, yaitu pemakaian obat-obat antiseptik, antibiotik, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kejadian infeksi. Yang keempat yaitu desain, yaitu rancang bangun ruang keperawatan akan berpengaruh terhadap risiko penularan infeksi, khususnya melalui udara, airborne, atau kontak fisik, yang dimungkinkan bila luas ruangan tidak cukup memadai. Yang kelima yaitu device, peralatan protektif
yang diperlukan sebagai penghalang penularan. Misalnya pakaian pelindung, masker, kacamata pelindung, sarung tangan, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.